Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyita Audra dan saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Nusantara dengan NIM 260218361. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi berjudul Bahaya Judi Online bagi Remaja dan Masyarakat. Kenali risikonya, jauhi dampaknya. Jadi, apa itu judi online? Atau mungkin beberapa teman-teman itu udah tahu ya dengan istilah judi online atau yang biasa disingkat sebagai judol. Jadi, judi online atau judol itu merupakan kegiatan taruhan yang dilakukan lewat internet. Pemain itu biasanya memakai uang atau benda berharga lain dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan secara instan. Nah, bentuknya ini beragam, misalnya kayak permainan-permainan yang ada di kasino, seperti slot, poker, taruhan olahraga, sampai lotre. Judi online itu tuh dapat diakses menggunakan handphone atau komputer yang terkoneksi ke internet, sehingga semakin mudah diakses. Apalagi sebagian besar masyarakat itu tuh sekarang udah terkoneksi oleh internet, sudah punya smartphone, sehingga ini tuh menjadi hal yang populer sekali di masyarakat kita. Nah, fakta dan data terkini judi online di Indonesia. Jadi, ternyata Indonesia itu merupakan negara dengan pemain judi online tertinggi di dunia. Ada sebanyak 4 juta orang di Indonesia yang merupakan pemain judi online. PPATK juga mencatat ada sekitar 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran uang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Dan juga sejak tahun 2017, akumulasi perputaran dana transaksi judi online diperkirakan mencapai 517 triliun rupiah. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik sebaran usia pemain judi online. Nah, di mana pemain judi online dengan rentang usia paling muda atau usia remaja itu ada di angka 10 sampai 20 tahun, yang dimana berarti pemain judi online di Indonesia itu tuh sudah dimulai dari usia masih pelajar. Lalu juga dengan rentang usia 31 sampai 50 tahun itu merupakan rentang usia dengan proporsi pemain judi online tertinggi, yaitu 40% dari total pemain judi online di Indonesia atau sebanyak 1,64 juta pemain judi online. Kenapa sih banyak masyarakat di Indonesia yang kecanduan judi online sampai-sampai Indonesia itu menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia? Ternyata ada 3 faktor utamanya nih teman-teman. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi banyak pemain judi online di Indonesia yang menggantungkan eh, perekonomian mereka pada judi online. Jadi mereka berpikir bahwa judi online ini bisa menjadi solusi atas permasalahan ekonomi mereka. Hal ini tuh dibuktikan oleh tren judi online yang meningkat seiring pasca pandemi COVID-19. Dimana yang kita tahu pasca pandemi COVID-19, banyaknya masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan. Banyak layoff di mana-mana, banyak usaha-usaha yang tutup, sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya nggak bekerja, nggak punya penghasilan, dan mereka memakai judi online sebagai alternatif. Jadi mereka beralih ke judi online. Lalu juga ada faktor lingkungan yang biasanya dialami oleh remaja. Jadi banyak remaja yang menyatakan mereka itu bermain judi online karena diajak oleh teman-temannya. Jadi mungkin mereka FOMO juga dan pada akhirnya malah ikut-ikutan main judi online dan jadinya terjebak di judi online. Lalu ada faktor akses yang mudah. Platform judi online di Indonesia itu tuh sangat banyak dan mudah diakses. Modelnya itu cuma smartphone yang terkoneksi internet. Sehingga masyarakat, khususnya remaja, itu tuh mudah sekali mengakses judi online. Bahkan ada 3,8 juta platform judi online sebelumnya yang sekarang itu sudah diblokir oleh Kominfo. Kenapa sih judi online itu berbahaya? Jadi yang pertama itu dapat membuat kecanduan. Jadi judi online itu ternyata memiliki efek yang mirip dengan narkoba. Judi ini bisa membuat otak jadi ketagihan dan jadinya berjudi secara terus-menerus. Dan ternyata efek utama dari judi online ini atau efek membuat kecanduan ini itu tuh bisa menghasilkan domino efek dan menghasilkan efek-efek buruk lainnya. Yang pertama, itu bisa dapat merugikan keuangan karena udah kecanduan, uang jadinya habis tanpa terasa. Bahkan beberapa pemain judi online itu tuh sampai berhutang menggunakan platform pinjaman online atau berhutang ke orang-orang terdekat mereka. 76% pemain judi online itu juga mengalami stres finansial akibat judi online. Lalu juga dapat mengganggu kesehatan mental, di mana World Health Organization pada tahun 2023 menyatakan bahwa judi online itu dapat memicu stres, kecemasan, depresi, bahkan yang paling parahnya itu adalah resiko bunuh diri. The Lancet juga mencatat bahwa 26% remaja yang berjudi itu tuh mengalami gangguan mental yang serius.
Lalu juga dapat merusak kegiatan sosial dan pendidikan, di mana prestasi sekolah pada akhirnya jadi menurun, kinerja atau performa kerja jadi menurun juga, dan kehidupan sosial menjadi terganggu dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan keluarga dan juga teman-teman terdekat. Lalu juga ada ancaman hukum, di mana status hukum judi di Indonesia dan juga segala bentuk perjudian di Indonesia itu tuh ilegal dan diatur dalam pasal 303 KUHP dan UU ITE pasal 27 ayat 2. Selanjutnya ada cara menghindari judi online. Nah, yang pertama-tama kita tuh harus memahami nih bahaya judi online, domino efeknya seperti apa, efek-efeknya seperti apa. Jadi kita tuh bisa mencegah diri kita sendiri untuk nggak ikut-ikutan main judi online. Lalu kita bisa menghindari akses ke judi online. Jangan pernah mencoba walau hanya sekali main, karena sekali main ini merupakan pintu dari awal orang tuh bisa kecanduan judi online. Lalu kita bisa belajar mengelola uang dengan bijak. Jangan digunakan untuk hal yang merugikan seperti judi online. Lalu kita juga bisa mengembangkan hobi dan juga minat yang positif. Dan lalu yang paling penting adalah memilih pergaulan. Kita harus bisa memilih pergaulan yang sehat dan hidup di lingkungan yang positif agar kita bisa terus terhindar dari hal-hal negatif seperti judi online. Nah, kalau udah terlanjur, gimana sih cara berhenti dari judi online? Nah, yang pertama-tama itu tuh harus mengakui bahwa kamu itu emang punya masalah. Nah, faktornya tuh apa sih? Kenapa sampai kita tuh bisa berjudi? Lalu kita bisa mencari bantuan profesional, ke psikolog, ke terapis, melakukan terapi atau rehabilitas, dan cari dukungan juga dari orang terdekat. Lalu kita bisa melatih manajemen stres dan juga lakukan refleksi diri. Lalu, bisa dengan batasi atau hapus akses ke domain judi online. Nah, banyak dari influencer-influencer di media sosial yang sekarang itu tuh terang-terangan mempromosikan judi online. Jadi kita udah bisa mulai nih nge-report atau ngeblokir mereka-mereka yang mempromosikan judi online secara terang-terangan, atau mungkin juga mereport dan juga memblokir situs-situs yang mempromosikan judi online, sehingga kita udah gak terpengaruh lagi nih sama judi online. Lalu bisa dengan menemukan hobi baru seperti olahraga, melukis, dan lain-lainnya. Karena dengan memenuhi kegiatan atau keseharian kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kita tuh dapat menghindari diri kita dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Lalu juga harus sabar nih terhadap proses dan apresiasi kemajuan kecil. Jadi, judi online itu merupakan taruhan berbasis internet yang mudah diakses menggunakan handphone atau komputer. Ada sekitar 4 juta pemain judi online di Indonesia, dan transaksinya itu mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Faktor penyebabnya itu ada di faktor ekonomi, lingkungan, dan juga akses ke platform yang mudah. Lalu ada dampak utamanya yaitu kecanduan, stres finansial, gangguan kesehatan mental, merugikan kehidupan sosial dan pendidikan, dan merupakan kegiatan yang ilegal. Lalu untuk pencegahannya bisa dengan literasi keuangan, belajar cara mengelola keuangan dengan baik, lalu hidup di lingkungan yang positif, dan kembangkan hobi yang bermanfaat. Untuk solusi berhentinya bisa dengan mengakui masalah terlebih dahulu, lalu cari dukungan profesional atau keluarga, bisa batasi akses, dan kelola stres. Jadi yuk teman-teman, kita stop judi online demi masa depan yang lebih baik. Gambling is the child of avarice. Jadi yuk teman-teman, kita stop judi online demi masa depan yang lebih baik. Kalau kata Benjamin Franklin, gambling is the child of avarice, the brother of iniquity, and the father of mischief. Judi adalah anak dari keserakahan, saudara dari keburukan, dan ayah dari masalah. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.